Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenal bilangan bulat ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar bilangan bulat. Nah, sebelum kita masuk ke bilangan bulat, mari kita ingat kembali bilangan asli. Ayo, bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari berapa? Ya, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, tidak terhingga. Itu adalah bilangan asli. Lalu, bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, ditambah bilangan 0, dan bilangan dari lawan bilangan asli, yaitu bilangan negatif. Nah, kita tulis ya. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli. Nah, bilangan asli ini nanti akan disebut sebagai bilangan bulat positif. Bilangan asli, kemudian 0, lalu bilangan lawannya. Nah, lawan dari siapa? Lawan dari bilangan asli. Bilangan asli ini nanti akan disebut sebagai bilangan bulat positif. Kemudian lawan dari bilangan asli adalah bilangan negatif. Bilangan lawan dari bilangan asli adalah bilangan bulat negatif. Nah, sekarang apa itu bilangan bulat negatif? Perhatikan deskripsi berikut ya. Apabila ada penyelam. Nah, penyelam itu kan berada di bawah permukaan laut. Jadi ini misalnya laut. Nah, di sini ada penyelam. Penyelam berada di bawah permukaan laut. Kita umpamakan bahwa batas antara laut dengan udara ini adalah 0, ya. Maka keadaan penyelam di bawah permukaan laut ini adalah negatif. Sedangkan dari permukaan laut ke atas, ke udara, ini adalah positif. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, bilangan negatif itu digunakan untuk satu, contohnya menyatakan keadaan penyelam atau keadaan kapal selam atau keadaan terumbu karang yang berada di bawah permukaan laut. Contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari adalah bilangan bulat negatif itu digunakan untuk menyatakan keadaan suhu udara yang berada min di bawah 0 derajat. Bisa kalian baca pada buku kalian di halaman 2. Selanjutnya adalah penulisan bilangan bulat. Apabila pada penjelasan sebelumnya tadi kita mengumpamakan keadaan penyelam yang berada di bawah permukaan laut. Nah, sekarang penulisan bilangan bulat apabila dibuat pada garis bilangan, langkah pertama adalah kita tentukan dulu titik 0. Misalnya di sini adalah titik 0. Nah, kita ingat lagi, bilangan bulat tadi terdiri dari bilangan apa saja? 1. Bilangan bulat positif. Yang kedua, 0. Kemudian yang ketiga, bilangan bulat negatif. Nah, jadi
bilangan bulat positif, kita sudah menentukan nolnya ya. Sedangkan bilangan bulat positif ini ada di sebelah kanan dari 0. Ini ke sana, ke kanan adalah bilangan bulat positif. Jadi setelah 0 adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat negatif ini berada di sebelah kiri. Dari 0 ke kiri ini adalah bilangan bulat negatif. Dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, sekarang adalah nilai dari bilangan bulat. Bilangan bulat semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Nah, sekarang apabila ada contoh, misalnya kita disuruh membandingkan antara negatif 5 dengan 2. Nah, negatif 5 dengan 2 ini besar mana? Dengan pedoman ini tadi, karena semakin ke kanan nilainya semakin besar dan semakin ke kiri nilainya semakin kecil, maka negatif 5 ini berada di sebelah kanan apa sebelah kiri dari 2? Negatif 5 berada di sini, sedangkan 2 ada di sini. Berarti ini berada di sebelah kiri dari 2. Artinya negatif 5 ini lebih kecil dari 2. Maka tandanya adalah seperti ini, tanda kurang dari. Baiklah anak-anak, sekarang coba kita belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, di sini ada contoh. Contoh yang A adalah bandingkan antara 4 dengan negatif 4. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat seperti ini, kita bisa dengan bantuan garis bilangan ya. Tetapi kalau kalian sudah terampil, boleh tidak menggunakan garis bilangan. Nah, karena kita masih dalam tahap belajar, maka kita buat garis bilangan. Misalnya kita buat di sini. Dalam membuat garis bilangan, tentukan dulu titik 0. Ya. Nah, yang ke kanan adalah positif, yang ke kiri adalah negatif. 1, 2, 3, 4. 4 ada di sini. Sedangkan negatif 4 berada di sebelah kiri. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, 4 dibandingkan dengan negatif 4. Semakin ke kiri tadi nilainya semakin kecil. Yang berada di kiri adalah negatif 4. Maka negatif 4 ini lebih kecil dari 4. Maka tandanya adalah seperti ini. Karena 4 lebih besar dari negatif 4. Kemudian yang B, 0 dengan negatif 10. 0 ada di sini. Kemudian negatif 10 berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri dari 0? Ya, berada di sebelah kiri dari 0. Ya. Negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10.
berada di sebelah kanan dari 0. Maka negatif 10 ini lebih kecil dari 0, sehingga tandanya adalah seperti ini. Untuk soal yang C, negatif 5 dibanding dengan 5. Negatif di sini positif. Nah, berarti negatif ini lebih kecil karena negatif 5 ini berada di sebelah kiri dari 5. Maka tandanya negatif 5 ini kurang dari 5. Kemudian yang D, negatif 7 dibanding dengan negatif 12. Yang berada di sebelah kiri yang mana? Negatif 7 atau negatif 12? Ya, yang negatif 12 ya. Jadi semakin ke kiri ini nilainya semakin kecil. Jadi negatif 12 ini ada di sebelah kiri dari negatif 7. Maka negatif 7 ini lebih besar daripada negatif 12. Nah, contoh yang E adalah urutkan bilangan-bilangan berikut. Urutkan yang pertama dari yang terkecil. Karena mengurutkannya dari yang terkecil, maka dari bilangan bulat yang berada paling kiri. Di sini ada negatif 2, negatif 4, dan negatif 6. Yang berada paling kiri adalah negatif 6. Kemudian negatif 4, negatif 2, lalu 0, kemudian 3. Jadi ini paling kecil adalah negatif 6, yang paling besar adalah 3. Sehingga kalau diurutkan dari yang terbesar, maka tinggal dibalik saja dari 3, 0, negatif 2, negatif 4, negatif 6.